Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Minggu kita hari ini adalah Minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan tema Tidak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah Minggu pagi ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari perlengkap Kidung Jemaat nomor 55 ayat 1 sampai 3. Hai puji namanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Sebab itu, berikanlah kepada kami hati yang suci, agar kami dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Sertailah kami, agar kami tetap di dalam Engkau dan firman-Mu, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan
Dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 dan 2, Hai bangkit bagi Yesus. Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan membacanya secara bergantian. Ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang melayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 14 sama-sama kita baca. Peliharalah harta yang indah
yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 ayat 1 dan 3, dikala hidupmu tentram. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini diberikan waktu kepada kita untuk datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya.
Ampunilah segala dosa kami, dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu, karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan lupakan segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka dengan kemurahan-Ku, aku telah mengampuni segala dosa-Mu dan melupakan segala kejahatan-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1-2, harap akan Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengar hukum Tuhan dari hukum yang kedua dan maksudnya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut
serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau benda-benda sakti. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129, ayat 1 dan 2, Kau perkasa, ku lemah. Tuhan, marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Allah. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai 3. Yesus, lihat umat-Mu. Amin.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan melengkapi sukacita kita di dalam kebaktian Minggu pagi, dan sabda Tuhan tertulis dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Di dalam nama Tuhan Yesus kita dengar-dengaran dan ikutilah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia dengan strata apapun, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, berpendidikan atau tidak berpendidikan, tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan hidup. Ketika manusia melihat keadaan dunia pada akhir-akhir ini, kekhawatiran akan memenuhi hatinya. Tetapi seberat apapun keadaan kita, segala sesuatunya tergantung kepada iman kita. Iman itulah yang membuat kita kuat, dan iman itulah yang membuat kita tegar, mampu untuk menghadapi segala hal yang buruk yang ada dalam hidup kita. Kemampuan untuk menghadapi rasa khawatir dan gentar itu tergantung dari bagaimana kita merespon setiap keadaan yang kita alami. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Ratapan ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi ini adalah nabi yang hidup pada saat umat Tuhan di Yerusalem sedang mengalami kerusakan moral. Dan Yeremia sangat bersedih melihat kondisi itu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih, perhatikan itu, Ratapan hanya berisi 5 pasal. Yang kalau kita perhatikan semuanya mengisahkan tentang keluhan, tentang air mata maupun jeritan hati seorang nabi. Karena melihat kota Yerusalem, kota yang sangat megah, kota yang sangat kokoh, kota yang sangat kaya, hancur luluh berantakan, dihantam bangsa Babel. Itu karena apa? Karena Tuhan melihat bangsa itu tidak setia. Mereka mendapatkan hukuman. Sehingga semua yang ada dari Yerusalem itu habis. Barang-barang yang sangat baik. Para tawanan-tawanan juga diangkut mereka. Para cendekiawan-cendekiawan juga ditawan, hancur luluh lantak bangsa Israel, kota Yerusalem. Yeremia meratap, Yeremia bersedih melihat hal itu semua. Oleh karena itu,
Bagaimana caranya untuk bisa kembali menyemangatin, untuk bisa membuat sesuatu hal yang sangat baru bagi bangsa Israel ini yang sudah menjadi porak-poranda. Yeremia berpikir lain, dia berpendapat lain tentang hal itu. Dia yakin bahwasannya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Dia merenung, dia meratap, dia meyakinkan dirinya dari ratapan menjadi pengharapan, bahwasanya kasih setianya tetap akan diberikan kepada orang-orang yang tetap berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi, kehidupan bangsa Israel menjadikan situasi itu membuat perubahan. Yang tadinya mereka di dalam kesengsaraan, di dalam pemberontakan, di dalam ketidakpercayaannya, lebih berharap kepada nabi-nabi palsu, tidak yakin akan keberdosaannya sendiri, merasa benar, merasa yakin. Tuhan bertindak. Tapi di saat Tuhan bertindak, Tuhan juga dengan seketika memulihkan. Nah, sampailah di dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu bapak dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah pergumulan kita, kesesakan kita, keyakinan kita yang benar sendiri? Kita yakin bahwasanya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari menunjukkan bahwasanya sudah benar, sudah yakin akan pengenalan kita bagaimana Allah itu bersama dengan kita. Atau sebaliknya, kita selalu berlutut, kita selalu bersandar kepada Tuhan, menyatakan keberadaan kita bahwasanya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Atau kita selalu di dalam keberdosaan kita. Karena manusia kehidupannya tidak pernah cukup. Padahal kehidupan kita harus mampu mengatakan cukup, tidak cukup, harus cukup. Karena Tuhan sudah mencukupkan kehidupan kita. Kalau seorang ibu kasihnya kepada anak-anak sepanjang masa, tapi kasih anak sepanjang gala. Begitu anak sudah semakin dewasa, dia akan memikirkan kehidupannya. Tapi seorang ibu tetap akan memikirkan anaknya sampai akhir hayatnya. Apalagi Tuhan yang sudah mengawali dan mengakhiri kehidupan kita. Dia tidak berhenti mengasihi kita. Selanjutnya ibu bapak, apakah kita saling mengasihi satu dengan yang lain? Apakah saling kita mendahulukan kepentingan kita dari kepentingan yang memerlukan uluran pertolongan tangan kita? Apakah hanya sebatas seremonial saja? Kita kebaktian, kita ibadah bersama-sama. Apakah kita yakin dengan ibadah kita ini sudah benar? Apakah kita yakin dengan kita bersatu memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ibadah yang kita lakukan ini sudah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menelisik hati dan pikiran kita. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak problem, begitu banyak kesulitan, begitu banyak penderitaan, tekanan, seolah-olah tidak ada kekuatan untuk menjalaninya. Tidak ada lagi semangat dan keceriaan dalam hidup kita. Kalau kita juga ikut terlarut dengan hal itu, apalah arti hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mampu menyemangati diri kita. Kita juga harus mampu menyemangatin orang-orang yang dalam ratap tangisnya,
yang kedukaannya, yang dalam kesedihannya menjadi keceriaan, menjadi kesukaan, beria-ria. Oh, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan saja. Kita memang tidak sama dengan Daud, tapi Tuhan kita sama dengan Tuhannya Daud. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita jangan hanya sebatas rutinitas. Jangan berpikir seperti biasa. Harus selalu berpikir, diberikan Tuhan kebijaksanaan, diberikan Tuhan budi pekerti. Taklah boleh menghakimi satu dengan yang lain. Mari kita koreksi ibadah kita. Apakah kita benar-benar tulus beribadah kepada Tuhan, atau hanya sebatas rutinitas dan dilihat bahwasannya kita bergereja. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berharap kepada Tuhan harus siap dan harus sadar menghadapi segala sesuatu. Baik itu ketika menghadapi kesusahan, baik itu ketika menghadapi penderitaan. Karena dalam kondisi demikianlah sebenarnya kesetiaan manusia itu diuji. Setiakah kita di dalam pergumulan kita? Setiakah kita di dalam penderitaan kita? Tetapkah kita berseru-seru ke dalam pengasihan Tuhan? Atau sebaliknya? Tak bisa dipungkiri ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lebih yakin apabila ada yang bisa menopang dan menolong kita di luar dari permohonan kita kepada Tuhan. Hanya orang-orang Batak, orang-orang Kristen yang masih mengandalkan kekuatan di luar kekuatan kasih Tuhan. Merantau, jangan lupa kau pegang ini, simpan di dompetmu, ya kan? Udah senyum bilang di sana. Karena memang itu kenyataan, fakta, ibu bapak. Kita tidak pernah mengandalkan satu-satunya Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kita. Kasih Kristus yang sudah mengalir dalam kehidupan kita. Dosa yang sudah dihapuskan. Kita tawar-tawar ibu bapak. Yang menjadi keunikan dan sekaligus keanehan dalam kita beribadah. Apakah kita beribadah ini hanya sebatas bermohon kepada Tuhan? Apakah kita tidak pernah terpikirkan mengucap syukur dalam aku beribadah kepada Tuhan? Ini harus kita pertimbangkan dalam hidup kita. Kita kan selalu bermohon kepada Tuhan. Tuhan kalau boleh pekerjaan saya, Tuhan kalau boleh pangkat saya, Tuhan kalau boleh jodoh saya, Tuhan kalau boleh, Tuhan kalau boleh. Semua kita meminta, bermohon kepada Tuhan. Tapi apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan untuk boleh menyenangkan hati Tuhan? Hanya mengucap syukur kepada Tuhan atas belas kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Setiap pagi baru, ibu bapak. Itulah yang diminta Tuhan kepada kita dengan ketulusan hati. Karena Allah juga Allah yang pencemburu. Dia tidak mau diduakan. Tapi kita selalu mendukakan hati Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita sudah bermain-main dengan iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena banyak orang ibu bapak, sebentar dia baik, sebentar dia nakal. Ah itu orang baik kok, ah tidak itu nakal itu. Kenapa bisa ada begitu? Sebentar dia pendiam, sebentar dia parbada, bisa kan? Hidup ini harus konsisten. Lebih baik satu tindakan nyata di
di dalam menjalani kehidupan kita ini, Ibu Bapak, daripada sejuta niat yang baik. Tidak ada gunanya itu semua. Nanti kalau aku jadi, aku harus begini. Nanti kalau aku harus begini. Tidak perlu. Yang diperlukan oleh Tuhan adalah tindakan nyata kita dalam menjalani kehidupan kita. Pengharapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang tadinya ratapan menjadi pengharapan. Berseru-serulah ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena hal-hal yang sama sering keluar dari hati dan mulut kita. Kalau kita merasa terlalu lama dalam penderitaan, kalau kita merasa terlalu lama dalam kesulitan dan pergumulan, terus berlanjut, kalau terus kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, dan cita-cita, kalau kita melihat orang-orang jahat terus berkembang dengan kejahatannya, semakin sukses, semakin jaya. Loh, aku ini melakukan hal-hal yang indah. Aku ini melakukan hal yang tulus di hadapan Tuhan. Sedangkan dia tidak pernah ke gereja, tidak pernah melakukan hal-hal yang terpuji. Tapi kenapa dia semakin jaya? Tapi aku semakin merosot. Apakah kita harus membanding-bandingkan itu, Ibu Bapak? Tidak perlu. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya sepanjang kita meminta dengan ketulusan hati kita. Jangan menjadi halusinasi, jangan menjadi fata morgana dalam kehidupan ini. Tapi marilah bergandengan tangan, berlomba-lomba untuk mengkoreksi benarkah sesungguhnya ibadah kita kepada Tuhan. Pembaharuan iman, pertobatan adalah tindakan yang bersumber dari ketulusan. Bertobat hari ini, besok berubah lagi. Ibu Bapak, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Pertobatan itu adalah komitmen hasil dari kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kiranya kita diteguhkan untuk hidup dan menikmati kasih setia Tuhan, sehingga setiap pagi kita menerima berkat yang baru, yang semakin indah. Karena definisi orang bodoh selalu mengulangi kegiatan ataupun aktivitas yang itu saja tapi tetap salah. Dan dia tidak merasakan bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Malah dia merasa bangga. Tapi Tuhan mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan adalah salah. Ada satu pribadi yang tak pernah berhenti mengasihi kita. Walau bagaimanapun keadaan kita, dia menjanjikan sukacita yang baru. Dia menyediakan hari yang baru lebih cerah. Tuhan berada dekat dengan kita, sangat dekat dengan kita. Jangan menjauh dengan Tuhan, karena Tuhan sudah dekat dengan kita. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia harus menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Berharaplah selalu kepada Tuhan. Apapun yang membelenggu kita hari-hari ini, mari kita hadapi dengan berani bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan, dan Tuhan yang akan menuntun kita ke dalam hidup yang berkemenangan, sehingga kita mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Sekali lagi Bapak Ibu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan hidup terus mengeluh. Hiduplah
terus bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, selalu bersyukur. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan tetap dekat dengan kita. Berpengharapanlah kepada Tuhan, mintalah kekuatan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, serahkan semua kekhawatiranmu. Berdoalah kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan di dalam keterbatasan kita, sehingga kita diperlengkapi. Kita dicukupkan dan kita dimampukan dalam menjalani hari-hari kita. Harapan dan kerinduan kita akan Tuhan selesaikan dengan segera. Karena kita bermohon bahwasannya tidak berkesudahan kasih setianya. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami yakin dan percaya begitu besar kasih setiamu dan tidak berkesudahan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah segala tindakan-tindakan yang membuat hati Tuhan menjadi berduka. Karena kami selalu mengandalkan kekuatan dan pemikiran kami. Tapi kami lupa Tuhan bahwa Engkau yang memberikan itu kepada kami. Berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami mampu melakukan hari-hari kami dengan penuh sukacita dan selalu berharap kepadamu saja. Karena apalah kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami, tetapi karena melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu menjadi laskar-laskar Tuhan yang berdiri di barisan terdepan, menyatakan kebenaran dari firman, sehingga tidak ada kegentaran dan ketakutan dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu. Biarlah ini meneguhkan kami, menguatkan kami, sekaligus ratap tangis kami menjadi pengharapan, karena Tuhan yang mengawali dan Tuhan yang mengakhiri. Sampai di sini Tuhan, Kau telah menolong kami. Dan untuk selanjutnya, hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dari kitab Roma pasal 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan.
menyerahkan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan, kasih, keadilan, damai, sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.